Selamat datang di channel kami Retno Normawati, masalah kesehatan gigi dan mulut. Ada suatu pertanyaan, kapan orang atau seseorang menggunakan gigi palsu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang memakai gigi palsu. Yang pertama, memang orang kehilangan gigi. Kehilangan ini bisa terjadi pada anak muda, remaja, orang dewasa, sampai lansia. Pada saat kehilangan ini, kehilangan karena sesuatu atau kecelakaan. Kalau yang di usia muda itu yang banyak karena kecelakaan, baik itu kecelakaan karena kendaraan maupun terjatuh karena bukan kendaraan, atau menggunakan sesuatu, alat dan sebagainya yang mengenai dirinya sehingga merusak di gigi. Nah, kalau kami temui di lapangan yang banyak adalah trauma pada anak-anak itu karena bermain, kemudian naik kendaraan, sepeda dan sebagainya. Dan kalau di remaja atau yang dewasa itu karena kecelakaan lalu lintas. Jadi tipe kecelakaannya sangat berbeda. Di anak-anak itu biasanya karena kecelakaan renang atau dan sebagainya, lari dan sebagainya, atau jatuh dari atas. Tetapi kalau di remaja dan orang dewasa itu kecelakaan dari lalu lintas, baik itu dia kena sendiri maupun tertabrak. Gigi tiruan atau gigi palsu itu ada dua. Yang satu yang cekat itu sekali dipakai selamanya menempel di situ. Gigi tiruan palsu tetapi cekat, dipakai tidak usah melepas pagi dan sore, tapi dipakai selamanya. Itu kalau dipertimbangkan di dalam memasangnya kuat kiri kanannya dan memang sudah saatnya dan disetujui bahwa itu bisa dilakukan cekat. Nah, ini biasanya tidak kehilangan gigi semuanya, biasanya hanya patah dan sebagainya, itu bisa menggunakan yang cekat. Kalau sudah kehilangan semuanya bisa ditempelkan di sebelahnya, pertimbangan di kiri kanannya kalau sudah itu sebagai gigi tiruan yang cekat, atau malah ditanam. Jadi sudah banyak kemajuan sekarang, teknologi pembuatan gigi sudah banyak, sehingga jangan khawatir karena apa yang dibuat itu biasanya lebih indah daripada aslinya. Nah, itu kemudian ada yang lepasan. Kalau lepasan ini biasanya digunakan pada orang yang sudah usia itu karena meliputi banyak elemen yang sudah hilang, sehingga kalau yang pakai cekatan ini biasanya memerlukan dana yang banyak besar, sehingga banyak yang menggunakan lepasan. Di dalam menggunakan gigi palsu pada orang tua itu bisa menggunakan cekat, tetapi memang biayanya lebih besar. Nah, kalau kita lihat gigi tadi, kenapa harus memakai gigi tiruan atau gigi palsu? Karena orang kehilangan gigi, baik itu karena kecelakaan dalam bentuk apapun ataupun trauma. Nah, pada anak-anak kalau untuk menggunakan gigi yang palsu yang lepasan ini, kasihan, sulit, biasanya mereka tidak bisa menerima, sehingga lebih baik kalau pada anak-anak jangan menggunakan gigi lepasan, memakai gigi yang permanen.
permanen ini dapat dibentuk sesuai dengan usianya. Jadi permanen tapi di kemudian hari juga masih bisa dibetulkan. Kalau kita membuatnya permanen yang paten semua, itu biasanya dilakukan pada saat mereka sudah dewasa, sudah 20 tahun ke atas, sehingga kalsifikasi giginya sudah sempurna dan tidak ada perkembangan yang lebih baik lagi. Kalau di anak-anak ini karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang masih kita nunggu tumbuh kembangnya kembali, sehingga tidak terlalu terburu-buru untuk merehabilitasi mereka. Kemudian bagaimana cara merawat gigi palsu yang ada? Pada pemasangan gigi palsu yang cekat ini perlu kontrol setiap minimal 6 bulan sekali, harus dikontrol, karena kita juga harus tahu pemakaian setiap hari seperti apa, adakah hal-hal yang kurang pengawasannya, kurang bersih dan sebagainya, itu bisa dikembalikan dan dibetulkan, kita pantau dan kita betulkan. Yang berikutnya adalah bagaimana cara membersihkannya, removable atau yang lepasan. Nah, kalau kita menggunakan gigi palsu yang lepasan, itu memang mengikatnya juga seperti gigi yang ada di mulut kita, pagi dan sore pada saat kita mandi, plus pada saat kita malam mau tidur. Gigi palsu kalau yang melingkup banyak elemen seperti itu biasanya kita gunakan pada siang hari. Pada malam hari baiknya dilepas supaya jaringan yang tertutup bisa bernapas dengan sehat kembali, dan gigi yang dilepas itu sudah dalam kondisi disikat bersih seperti yang ada di mulut kita, dan dimasukkan di dalam air pada tempat khusus, dimasukkan di dalam air dingin, air di kamar mandi. Nah, meletakkan gigi palsu ini jangan asal meletakkan nanti bingung sendiri. Yang bagus, kalau kami pengalaman juga di kamar mandi ada tempat khusus, supaya kalau kita sikatan pas pagi itu kita mengambil lagi, kita bersihkan, kita pakai siangnya. Nanti sore, mandi sore masih kita pakai lagi. Nah, mau tidur malam kita kan mau sikatan, itu dilepas, dibersihkan seperti kita sikatan, dan nanti disimpan di dalam tempat khusus supaya besok pagi bisa dipakai lagi. Nah, kalau melakukannya seperti itu, kita tidak pernah lupa dengan gigi palsunya. Kadang orang pergi lupa dengan gigi palsunya. Nah, pada saat di kamar mandi ada waktu yang lebih untuk membersihkan mulutnya juga, dan sikat gigi palsunya, dan untuk menyimpannya. Jadi kalau kita efektif menggunakannya, menyimpannya di kamar mandi, saya rasa menjadi kebiasaan dan tidak lupa. Nah, banyak yang kami temui setelah memakai 1 bulan bingung, gigi palsunya hilang dan sebagainya. Kami yakin karena itu naruhnya tidak tetap dan akan bingung sendiri, kadang dibuang sama orang, atau kalau tidak tahu kemudian pada tempat yang tidak khusus sehingga akan terbuang di tempat sampah dan sebagainya. Ini pengalaman yang kami hadapi. Kami sering kaget tuh, baru sebulan belum ada kok sudah minta dibuatkan kembali. Ternyata setelah kami selidiki terbuang, kemudian tidak bisa dicari lagi. Nah, kita juga sayang kalau seperti itu. Jadi kebiasaan yang bagus harus ada, sehingga disiplin. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kita lanjutkan nanti bagaimana kejadian pada saat orang memakai gigi palsu.
ikuti channel kami selanjutnya.